Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah bihamdihi, astaghfirullah wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa azwajina wa dhurriyyatina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila jami'i hajatina fid dini wad dunya wal akhirah. Shay'un lana wa lahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, teman sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita telah mulai kembali untuk mentadabburi Al-Qur'an, ta'alimul Qur'an, dan insyaallah dalam keadaan sehat, insyaallah. Sehat walafiat, sehat badan, sehat jiwa, jasmani dan rohani. Selanjutnya semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui beliau kita dibimbing oleh Allah untuk banyak ilmu, terutama mengenai bagaimana agar kita hidup selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Untuk itu jemaah sekalian, hari ini yang masih hangat rasanya bulan Ramadan yang baru kita tinggalkan beberapa hari yang lalu, 10 hari kalau nggak salah, 10 hari yang lalu. Di mana jemaah sekalian, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh barokah. Bulan yang ketika kita telah meninggalkannya atau dia telah meninggalkan kita, kita sudah kangen kembali untuk bertemu dengannya. Jadi baru berpisah, ingin bertemu lagi. Itu karena di dalamnya mengandung berbagai macam barokah, mengandung berbagai macam hikmah, manfaat-manfaat yang sangat banyak. Untuk itu hari ini kita mencoba untuk menelusuri hikmah-hikmahnya, karena jemaah sekalian, hikmah Ramadan ini akan terus bertambah, akan terus kita jumpai, akan terus kita rasakan, sampai nanti kita ketemu kembali dengan bulan Ramadan insyaallah. Di antara hikmah Ramadan yang paling besar, di mana di situ Allah menyampaikan kewajiban yang tidak ada di bulan lain, yaitu kewajiban puasa Ramadan.
Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang kita semua insyaallah hafal. A'udzu minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah mewajibkan kepada kita semua, bahkan Allah juga telah mewajibkan puasa ini kepada umat-umat sebelumnya. Dan sebagaimana kita tahu bahwa setiap apa yang Allah arahkan kepada kita, di dalamnya berdasarkan dari kasih sayang. Jadi karena Allah sayang sama kita, maka Allah wajibkan puasa. Nah, ini dasar yang perlu kita tanam dulu. Jadi apa yang Allah arahkan, baik yang dilarang maupun yang disuruh, yang diharamkan atau yang diwajibkan, itu berdasarkan kasih sayang. Jadi husnudzon kepada Allah ini hal yang sangat penting, agar nanti Allah bukakan kepada kita mengenai hikmah-hikmah dari apa yang Dia larang dan dari apa yang Dia perintah. Dan sama sekalian di dalam bulan Ramadan tadi kita diwajibkan puasa. Di situ salah satu inti daripada puasa itu adalah menahan. Sebagaimana makna secara istilahi dari asyam adalah al-imsaku an syai', menahan dari sesuatu. Menahan dari makan, menahan dari minum, dari bersenggama, menahan dari ucapan-ucapan yang buruk, perilaku yang buruk. Ininya menahan. Dan ternyata ini jamaah sekalian, menahan diri dari sesuatu ini yang kemudian memberi kemampuan kita untuk menahan diri kita dari nafsu amarah, nafsu yang jelek, sehingga nanti akan terkikis. Yang timbul nanti adalah nafsu al-mutmainnah, nafsu yang baik. Dan kemampuan menahan ini yang akan mengantarkan kita kepada jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi umur pendek, umur sedang, umur panjang, itu ujungnya kita tetap akan masuk kepada kehidupan akhirat. Yang dimana di dalam kehidupan akhirat itu ada dua ruangan. Yang satu adalah ruangan adzabun syadid, ruangan azab yang sangat pedih, di mana Allah sampaikan dan juga oleh Rasulnya disampaikan, seluruh musibah yang terjadi di muka bumi ini, dari yang paling ringan, yang paling berat digabung jadi satu, itu belum ada apa-apanya dibanding dengan azab yang ada di satu ruangan nanti di akhirat ini, yang disebut neraka. Azabnya sangat luar biasa. Tidak ada orang yang bisa melakukan azab kalau dikatakan sekejam itu. Jadi enggak terbayangkan bagaimana luar biasa sulitnya, luar biasa ngerinya, yaitu wa fil akhirah, di akhirat adzabun syadid, ada adab yang sangat keras. Kemudian di situ juga ada satu ruangan, yaitu maghfiratun minallah, ruangan ampunan. Karena setiap kita di dunia ini tidak ada yang tidak berdosa. Waridwan, dan ruangan keridhaan atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di mana digambarkan di sini, di ruangan maghfirah dan ridwan ini,
dibandingkan dengan nikmat dunia ini, dari nikmat yang paling kecil, nikmat yang paling sedang, nikmat yang paling besar digabung jadi satu, itu nikmat dunia ini belum ada apa-apanya dibanding dengan nikmat yang ada di ruangan maghfirah dan ridwan. Di mana coba sekalian, kemampuan menahan diri inilah nanti yang akan menyampaikan kita kepada ruangan maghfirah dan ridwan. Kemampuan menahan diri yang Allah latih dari bulan Ramadan ini yang akan menghindarkan kita dari ruangan adzab syadid. Di mana Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya atau di dalam salah satu suratnya, yaitu di dalam surah An-Nasi'ah, surat yang ke-79, di ayat yang ke-40 dan 41. Surat 79 ayat 40 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, sehingga kemudian dia mampu menahan nafsunya dari hawanya, yaitu hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempatnya. Nah, jadi kesini jamaah sekalian arahnya. Oh, pantas kemudian Allah mewajibkan kita selama bulan Ramadan full kita dilatih puasa. Yang puasa itu intinya menahan makan tadi, menahan minum, menahan bersenggama, menahan dari ucapan-ucapan yang buruk, menahan dari perbuatan-perbuatan yang buruk, menahan makanan minuman itu dari fajar sampai maghrib. Jadi di dalam bulan Ramadan ini terkandung tarbiyah menahan diri selama sebulan full. Dan semua jamaah sekalian, kemampuan menahan diri ini atau kemampuan menahan nafsu, hawa nafsu ini gak akan terbentuk kecuali dari puasa yang Allah syariatkan, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Makanya kemudian setelah selesai puasa wajib ini, Allah dan Rasulnya melanjutkan dengan puasa sunnahnya, menyuruh kita untuk kita melanjutkan puasa sunnah. Nah, di sini di bulan Syawal ada puasa bulan Syawal 6 hari untuk tetap menjaga kekuatan atau kemampuan menahan diri. Setelah itu kemudian dilanjutkan lagi puasa sunnah Senin Kamis. Ada lagi puasa pertengahan bulan 3 hari. Ada lagi puasa Daud. Nah, jadi puasa wajib ini adalah untuk memberikan satu keyakinan kepada kita bahwa oh, ternyata sebenarnya mampu. Kita ini sebenarnya mampu untuk berpuasa. Nah, maka setelah ditunjukkan oleh Allah kemampuan kita menahan diri selama sebulan penuh puasa, kita akan terasa ringan untuk melanjutkan puasa sunnahnya. Karena puasa sunnah tidak setiap hari. Dan yang terpenting dari sini tadi adalah hasil daripada puasa tadi adalah kemampuan menahan diri, menahan nafsu. Ini akan menjadi tameng daripada adzabun syadid dan akan menjadi pintu, yaitu pintu maghfirah dan pintu ridwan, pintu keridhaan. Nah, ini jamaah sekalian, intinya di sini sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah
setelah kita dilatih oleh Allah untuk mampu menahan diri, di situ nanti juga ada sesuatu yang dihasilkan dari kemampuan menahan diri itu, yaitu as-sabr, kesabaran. Jadi kesabaran ini juga ya, tidak bisa kita dapatkan begitu saja. Kesabaran ini ternyata adalah merupakan hasil dari olah puasa tadi selama 1 bulan, kemudian nanti dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Kesabaran. Kalau tadi kemampuan menahan diri telah menjadi jaminan keamanan kita di akhirat, kalau kita mampu atau memiliki kemampuan menahan diri, jaminan keselamatan dan kemakmuran di akhirat. Sementara kesabaran yang dihasilkan dari kemampuan menahan diri ini di dunia ini akan terlihat jelas manfaatnya. Di mana jemaah sekalian, dari awal kita hidup di dunia sampai nanti akhir kita mati, itu Allah memberikan satu informasi yang ini pasti akan terjadi, nggak bisa dihindari. Di dalam salah satu ayatnya di dalam surah Ali Imran, surah ketiga di ayat 186. Nah, tadi saya baca di rakaat pertama. A'udzu minasyaitonir rajim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Ini pasti terjadi ya, di dalam kehidupan kita sekarang ini. Allah bersumpah dengan lam qasamnya, dan Allah bersumpah dengan sungguh-sungguh dengan non taukidnya. Sungguh pasti kata Allah. Latublawunna, sungguh pasti akan diuji, akan menguji. Itu Allah Subhanahu wa taala fi amwalikum, di dalam harta kita. Ada ujian harta. Ya, ujian harta, ujian ekonomi. Punya duit, nggak punya duit. Punya jabatan, nggak punya jabatan. Kerja, pensiun. Duit yang kita kumpulkan tiba-tiba hilang begitu saja. Apakah melalui musibah kecelakaan, melalui kebakaran, melalui pencurian, melalui kelalaian, dan sebagainya. Dan ini mengalami, ya kita semua mengalami. Nabung bertahun-tahun, dalam 1 hari habis hilang. Karena tadi musibah, macam-macam, banjiran, kebakaran, dicuri, dirampok, kelalaian dan sebagainya. Ini pasti akan terjadi. Kemudian juga diuji wa anfusikum, ujian jiwa. Bagaimana seorang anak yang dia sangat mencintai ibunya berjalan bersama pakai mobil, ya. Ini terjadi kemarin ya, pada seorang ibu yang belum terlalu tua, beliau salah seorang anggota DPR, ya, DPRD Jawa Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa, ya, kan? Berdua sama anaknya naik mobil di tol. Ya biasanya ya selamat, gak apa-apa, gak ada masalah. Tapi hari itu ya memang sudah Allah takdirkan untuk terjadi musibah. Mobilnya salto sampai keluar tol, ibunya meninggal. Anaknya ya tentu ya bagaimana ini,
itu shock ya. Bagaimana ibunya yang dia sayangi, yang selama ini membimbingnya, selama ini memberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan, kenapa harus melalui tangan dia meninggal, ibunya. Ini salah satu, seandainya itu kita yang anaknya yang membawa mobil itu, tentu kita juga akan ya mungkin ya tadi sama ya, shock ya. Ini sama terjadi pada diri kita, terjadi pada ibu kita, terjadi pada anak kita, terjadi pada suami kita, terjadi pada istri kita, terjadi pada saudara-saudara kita. Ini pasti terjadi. Kemudian juga di sini Allah menyatakan, "Wala tasma'una minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira." Intinya akan datang kepada kita, mengambil kepada kita dari orang lain yang membuat kita kecewa, membuat kita sakit, membuat kita marah. Ya, itu bisa datangnya dari orang di luar keluarga kita, itu bisa datangnya dari keluarga kita sendiri. Baik berubah ucapan, bisa jadi berubah perilaku, tindakan, bisa jadi berubah kelalaian. Ya, karena ini terjadi pada saya ini, terutama Ramadan kemarin. Ini mobil saya dipinjam ponakan, itu hancur. Sampai sekarang belum selesai, masih di bengkel. Kemarin saya lihat baru beberapa yang diperbaiki, hancur. Jadi ngantuk, nabrak trotoarnya patah, mobilnya hancur depan. Untungnya yang bawa nggak apa-apa. Ngantuk, mikrosit, masih untung. Itu yang pertama. Yang kedua, untung nggak nabrak orang. Coba ngantuk nabrak orang, kan mobil saya, urusannya saya walaupun yang bawa ponakan. Kedua, untung nggak nabrak mobil orang. Kalau nabrak mobil orang, dua urusan, saya harus betulin mobil saya, harus betulin mobil orang. Masih untung. Ya, ya ini terjadi. Ya, terjadi bahwa ini sudah ada apa tulisannya di Lauh Mahfuz. Jadi kalau dikatakan kita punya mobil, kita coba jaga baik-baik. Begitu dibawa ponakan langsung hancur, bagaimana rasanya? Ya, kemarin ditaksir antara 30 jutaan untuk memperbaikinya. Lumayan, ya. Satu hari 30 juta, ya lumayan. Nah, jemaah sekalian, ini kalau kita nggak memiliki kekuatan sabar yang dihasilkan dari puasa, sudah kita akan stres, kecewa. Yang tadi yang ibunya mobilnya salto, kenapa harus meninggalnya di tangan dia? Tapi dengan memiliki kemampuan kesabaran, Allah akan perbaiki mindsetnya, akan perbaiki hati kita, akan dijaga oleh Allah kestabilan hasil dari puasa. Jadi sebelum Lebaran kemarin, kita ada pengajian yang di sini kemarin. Kita sampaikan bagaimana 4 anggota keluarga menjatuhkan diri dari atap. Kepalanya remuk, tulang-tulangnya patah, mati di tempat. Ini karena tidak memiliki kekuatan sabar. Dan mereka menyangka bahwa dengan bunuh diri itu selesai masalah. Justru dengan bunuh diri ini masalahnya bertambah parah, bertambah berat. Karena ada kehidupan setelah kematian. Jadi gara-gara gak memiliki kekuatan sabar ini, hidup dunia berantakan, akhiratnya kacau balau. Nah, maka jemaah sekalian, penting sekali kemampuan sabar ini kita miliki agar jiwa tetap stabil. Karena dunia ini hanya akan datang pergi. Memang permainan.
Jadi jangan sampai kita terlarut sedih dalam permainan. Main catur kalah, bengong, stres. Cuma main catur, besok main lagi kan gitu. Nggak usah stres, cuma permainan. Tinggal besok digelar lagi, atau sekarang digelar lagi gitu. Nah ini dunia ini permainan. Adanya musibah-musibah yang datang tadi, adanya cercaan, hinaan, adanya gesekan-gesekan, itu permainan semua. Dan ini akan dipahami oleh orang yang memiliki kesabaran yang dihasilkan dari puasa. Penting banget berarti. Makanya orang yang sudah tahu manfaat puasa nggak cukup dia puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu sebagai pembuka. Diwajibkan oleh Allah. Setelah kita tahu, oh ternyata puasa itu kebutuhan kita, agar kita memiliki kesabaran yang stabil, sehingga dia berlanjutkan dengan puasa sunnah-sunnahnya. Ternyata saya butuh puasa. Diwajibkan dulu, ya, setelah kemudian tahu manfaatnya, Allah kasih peluang. Nah, kamu udah tahu kan manfaatnya puasa? Dan sekarang tak kasih, ada Senin Kemis, ada 3 hari setiap bulan, ya Yaumul Bid, ada lagi puasa Daud. Tinggal pilih. Setelah kita tahu kebutuhan, anak bayi ketika belum tahu kebutuhan makan, dipaksa makan itu, disuapin, nangis juga tetap disuapin, karena badan itu membutuhkan makanan. Setelah tahu bahwa kita ini butuh makanan, bayi sudah beranjak mengetahui tentang butuhnya makanan, nggak usah disuapin, minta dia, nggak usah dipaksa makan, dia akan minta makan. Begitu kira-kira jemaah. Jadi betapa pentingnya mengenai kesabaran yang dihasilkan dari puasa ini. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, menahan diri, yang kemudian selanjutnya kita akan dapat kesabaran. Ini akan mengantarkan seseorang kepada kemampuan al-istiqomah. Istiqomah. Jadi kemampuan istiqomah itu hasil daripada Allah, menahan diri, kemudian sabar, kemudian akan meningkat orang itu sampai kepada al-istiqomah. Di mana para arif mengatakan al-istiqomah itu khairun min alfil karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Karena istiqomah itu, di dalam istiqomah itu terdapat beribu-ribu karomah. Jadi istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah, karena di dalam istiqomah itu terdapat beribu-ribu karomah. Nah ini asiknya istiqomah mas sekalian. Setelah kita memiliki sikap sabar tadi, nanti istiqomah akan masuk ke dalam diri kita. Istiqomah nggak bisa masuk kalau kita belum mampu atau belum memiliki kesabaran. Jadi hasil dari puasa ini urutannya begitu. Dan ini kalau kita udah masuk ke ruangan istiqomah, sudah deh, selesai urusan-urusan yang selama ini membuat kita rawat. Di mana di dalam salah satu ayatnya, banyak ayatnya, ini saya nukilkan salah satunya, di dalam surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf itu surah ke-46. Surah 46 di ayat 14. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu Rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan untuk orang yang melakukan istiqomah. Ya, istiqomah itu tentu dalam hal yang baik.
sholatnya, ngajinya, belajarnya, kerjanya, dan seterusnya. Maka kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Akan Allah bersihkan dari orang itu kekhawatiran, kesedihan. Jadi ketika ada sesuatu yang membuat kita khawatir, nanti Allah akan bereskan melalui istiqomah yang sudah kita dapatkan melalui pintu sabar. Kekhawatiran, kesedihan, tadi berbagai macam hal yang membuat kita khawatir, membuat kita sedih. Dengan puasa itu kemampuan menahan diri menghasilkan sabar yang akan menjadi pintu kepada istiqomah, dan dari istiqomah inilah nanti Allah akan urai seluruh yang menyebabkan kita khawatir, seluruh yang menyebabkan kita sedih. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dalam surat Yunus ayat 61, ayat 62. Ini tingkatannya para wali. Nah, maka wali itu tadi mereka adalah orang-orang yang diberikan karomah. Karena istiqomah ini ternyata di situ yang akan menjadi satu sarana yang disediakan oleh Allah untuk mengurai daripada kekhawatiran dan kesedihan. Di sinilah jamaah sekalian puncak kebahagiaan hidup seseorang. Di dunianya yang merampok yaitu kebahagiaan berupa kekhawatiran dan kesedihan akan dibersihkan, dinetralisir oleh istiqomah ini. Itu saya punya akuarium. Itu dari dulu itu saya nggak kasih namanya itu apa, ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu ya. Ya itu saya dulu nggak tahu. Jadi setiap bulan harus aku kuras karena banyak lumpur. Kalau nggak dikuras, ikan hiasnya di dalam nggak kelihatan. Nah, tapi pernah dengar informasi bahwa ada ikan sapu-sapu. Dan itu kata yang jualan ikan, ini ikan sapu-sapu, bukan. Apa itu? Ikan apa ini namanya? Ini namanya ikan office boy. Loh, ikan office boy, kata yang jualan. Tukang bersih-bersih, cleaning service. Dan saya nyoba, saya kasih 2 itu akuarium. Bener Pak. Ternyata lumut semuanya bersih sama dia. Lumut yang sudah ada bersih, disapu sama dia. Terus di dalamnya ada batu ya, ada batu-batu itu, batu karang itu, yang lumutan. Itu juga jadi putih semua. Ditempelin sama dia, dengan mulutnya dia nyapunya. Nah, ikan sapu-sapu ini istiqomah ternyata. Istiqomah ya, itu nyapu kanan kiri, nanti di sana ada yang kotor, dia akan ke kanan. Kalau di bawah ada yang kotor, dia akan ke bawah. Di mana ada yang kotor, dia akan lari ke situ. Dia tahu mana yang kotor, mana yang bersih. Kalau udah bersih udah, nanti dia akan nyari lagi yang kotor lagi. Ya, ini istiqomah. Di dalam hati kita, sakitnya ada di mana? Sakit hati misalnya. Gara-gara bertengkar ya, sama istri bisa jadi, bersetegang sama-sama pengurus masjid bisa jadi, iya kan? Ya, ada nggak seperti itu? Ada. Masalahnya macam-macam, bisa masalah madhab, masalah fikih, bisa masalah kunut, ya, bisa masalah macam-macam, masalah duit bisa jadi, masalah makan bisa, iya besek macam-macam, amplop. Ya. Itu istiqomah akan mencari di mana hati yang sakit, di mana hati yang marah, di mana hati yang khawatir, di mana yang hati yang sedih. Istiqomah akan nempel situ kayak ikan sapu-sapu tadi, akan menetralisir. Dan sana perlu kita ketahui bahwa kalau kita berjalan tersandung batu, kita luka
luka fisik itu obatnya adalah betadine bisa jadi, ya, Revanol, obat luka. Ketahuilah jemaah, sesungguhnya setiap saat, setiap hari hati kita terluka. Setiap saat, setiap hari. Apakah terluka oleh misalnya saudara kita di Palestina diacak-acak begitu, hati terluka. Walaupun mungkin lukanya beda dengan ketika yang diacak-acak keluarga kita sendiri misalnya. Jadi setiap hari itu ada yang membuat hati ini terluka. Baik luka yang kecil, yang sedang maupun yang berat. Nah, luka-luka ini nanti akan ditempel sama istiqomah. Sehingga yang berat akan menjadi ringan lukanya. Yang sedang akan menjadi ringan. Sampai kemudian bisa sembuh luka itu. Jadi luar biasa istiqomah ini. Jadi setiap saat tadi fisik kita bisa terluka, goresan oleh goresan-goresan, oleh gesekan-gesekan kepada benda-benda keras. Maka sungguh jemaah, hati kita juga sesungguhnya setiap hari terluka. Ya, dan ini akan ditempel tadi oleh istiqomah tadi. Kemudian yang lebih penting lagi jemaah sekalian, istiqomah ini akan mengantarkan kita kepada ibadah yang lebih sempurna. Di mana Allah berfirman di dalam salah satu ayat yang kita sudah hafal insyaallah, di surah Ad-Dariyat, surah 51 ayat 56. Kemudian syaitan rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah ini akan kita rasakan nikmatnya setelah istiqomah. Merokok, kapan merokok? Orang merokok bisa menikmati merokoknya setelah istiqomah. Ketika baru sekali merokok enggak enak, 2 kali merokok enggak enak, berkali-kali, rutinitas, konsisten, kontinu, baru enak, nikmat, berketerusan. Ya, hal-hal yang seperti itu saja, itu nikmatnya gara-gara istiqomah. Memang sebenarnya nggak match ya, menyandingkan ibadah dengan merokok, cuman itu yang paling gampang. Ya, orang pertama kali sholat enggak, sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin belum nikmat. Baca Quran juga gitu, belum nikmat. Terus menerus, jangan berhenti. Baru merokok 3 kali batuk berhenti, udah nggak bisa menikmati rokok. Dan dia punya kesimpulan merokok itu gak enak. Ya maka udah berapa kali merokok? 3 kali. Baru 3 kali kata yang sudah pengalaman gitu ya. Baru 3 kali belum enak. Batuk, biarin aja batuk, terusin aja. Telan itu asapnya, keluarin. Nanti lama-lama gimana? Mati. Mati. Ya. Tapi ini saya nggak menganjurkan rokok enggak ya. Tapi saya ingin mencontohkan ke situ supaya nanti kita bisa tahu bahwa kenapa kita sholat belum nikmat, kita ngaji belum nikmat, belum dibuka ketagihannya sama Allah. Nah kalau udah istiqomah, ketika sudah dibuka ketagihannya, akan dibuka oleh Allah, diperlihatkan di dalam pandangan ruhiyah kita. Nah, kita akan ketagihan baca Quran, ketagihan sholat berjamaah, ketagihan memaafkan orang, ketagihan berinfak, ketagihan. Jadi nanti ibadah itu akan nagih dan kenikmatannya jauh berlipat-lipat di atas kenikmatan merokok. Sampai orang yang sudah istiqomah ibadah ini akan ikhlas meninggalkan rokok. Ya. Jadi gak gampang meninggalkan rokok, gak gampang. Tapi nanti ketika kita udah bisa menikmati nikmat ibadah, ternyata nikmatnya rokok belum ada apa-apanya dengan nikmatnya sholat. Akhirnya rokoknya ditinggalkan. Karena dia telah menemukan kenikmatan yang hakiki di dalam ibadah ini.
Dan teman sekalian, kenikmatan ini dalam ibadah yang memang Allah fardukan kepada kita ini, Allah syariatkan kepada kita ini, akan ketemu nanti setelah kita istiqomah. Ya, jadi kalau kita belum bisa menikmati nikmatnya sholat, terus saja sholat. Belum menikmati nikmatnya sholat berjamaah, terus saja berjamaah. Karena di balik ibadah itu ada kenikmatan-kenikmatan. Karena semua ibadah di situ adalah shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi di situ jalan yang lurus itu, di mana di dalam jalan itu adalah penuh dengan kenikmatan. An'amta 'alaihim. Karena Allah memberikan kenikmatan kepada mereka di jalan yang lurus itu. Kemudian jamaah sekalian di sini masih dalam istiqomah. Kita lihat bagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Hadid surat ke-57 di ayat 20-21. Iklamu, ini kata Allah, perhatikan, ketahuilah kata Allah, ketahuilah oleh kalian, annamal hayatud dunya la'ibun walahun wa zinatun. Nah, kita disuruh perhatikan ini. Coba perhatikan kata Allah. Kita perhatikan betul. Dunia itu kata Allah cuman permainan, sendoguru, hiasan, berbangga-bangga, bermegah-megah di dalam harta, di dalam anak-anak, di dalam pengikut, follower. Nah, coba diperhatikan kata Allah di sini. Nah, kita disuruh perhatikan. Hois itu seperti hujan. Jabal kufar yang menakjubkan, ya, menakjubkan bagi para petani. Dan dunia ini menakjubkan, makna yang kedua al-kufar pada orang kafir. Menakjubkan dalam arti di sini yaitu tanaman-tanamannya. Tapi kata Allah, coba perhatikan lagi kata Allah. Coba perhatikan lagi. Summa yahiju fatarahu musfar. Kamu akan melihat nanti hal yang menakjubkan itu kata Allah, itu nanti akan menguning. Dan ketika menguning, kamu pun akan melihat itu kuning. Ya, melihat tubuh kita yang dulu gagah perkasa akan menguning. Dan sekarang kita udah melihat, saya sudah kuning. Kata istri saya, udah pada kempot semua wajah, nggak kayak dulu waktu masih SMA. Nah, itulah dunia. Jabatan yang dulu pernah kita rengkuh sekarang udah nggak ada. Cuman seperti itu dunia itu. Sementara, nah ini yang terpenting. Lanjutan daripada ayat ini. Oh, ini ada lanjutannya. Fatarahu musfarun summa yakunu khutama. Dan ujung daripada dunia ini adalah hilang. Termasuk nyawa kita hilang. Dan yang setelah itu wafil akhirah akan terlihat. Yang tadi sudah kita bahas ya, pertama tadi ya, di sini diperlihatkan kembali. Adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Setelah hilangnya dunia, nanti kita akan melihat dua ruangan tadi. Ruangan azab, ruangan ridwan, ruangan ridha. Allah memberikan titik tekan di ujung ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi ada dua termin di sini tadi. Termin dunia tadi yang hingar-bingar, yang kedua adalah termin akhirat. Dan Allah katakan, termin yang pertama itu adalah termin penipu. Kenapa? Karena dengan kita tertipu, ya, mereka tertipu, orang-orang kafir tertipu dengan dunia ini, nggak memperhatikan ujungnya ada dua ruangan, ruangan adab dan ruangan maghfirah.
ruangan yang sangat mengerikan dan ruangan yang sangat membahagiakan. Ini sampai kelewat nggak diperhatikan. Gara-gara tadi tertipu siang dan malam oleh keindahan-keindahan dunia. Padahal semua orang akan sampai kepada ruangan yang akhir ini, ruangan akhirat ini. Ini istiqomah jamaah. Istiqomah akan memperlihatkan, oh ini orang tertipu di sini. Oh di sini nanti ada ruangan itu dua. Sebagai penutup pertemuan hari ini. Karena sebentar lagi akan masuk waktu suruh. Di dalam surah Al-Imran ayat 185. Tadi saya baca di rakaat pertama 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini ayat ini memberikan satu tekanan bahwa kita akan sampai kepada termin yang kedua. Pasti akan sampai. Ya kalau bahasa yang lebih menekan itu, sebentar lagi kita akan sampai. Jadi kata-kata sebentar lagi ini memberikan satu tekanan kepada kita agar kita memperhatikan kepada sesuatu yang sebentar lagi kita akan masuk. Jadi bahasa enaknya begini, dunia ini sekarang ini sebentar. Dunia ini sebentar. Apa yang sekarang sedang kita nikmati ini sebentar. Sebentar lagi kita akan masuk kepada termin kedua. Makanya biasanya itu orang-orang yang suka taklim subuh itu, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pengumuman sekarang jam sekian, subuh jam sekian, sebentar lagi kita akan masuk waktu subuh. Maka hendaknya bersiap-siap untuk ke masjid untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Jadi ketika ada pengumuman seperti itu di kereta ya, kemudian di bandara, orang yang mau naik kereta, mau naik bandara, diumumkan sama yang tukang memberi pengumuman. Sebentar lagi kereta, misalnya Argo Mulyo mau masuk ke terminal stasiun dan kemudian segera akan berangkat. Maka orang yang tadinya ya sedang asik main HP, sedang santai rileks, terbangun oleh pengumuman itu. Segera ditutup HP-nya, berkemas untuk segera menyambut kedatangan kereta yang dia akan naik. Jadi ini kalimat ini penting sekali ya Pak. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut itu kita artikan dunia ini sebentar dan sebentar lagi kita akan masuk kepada akhirat. Ini makna kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi kita ngambil makna jelasnya supaya kita segera untuk meninggalkan tadi sesuatu yang kita lagi nyantai-nyantai tadi, segera kita persiapkan untuk menghadapi termin kedua. Kalau tidak, maka kita akan tertipu. Ya, terus buka HP-nya, terus ngobrol, akhirnya ketinggalan kereta, akhirnya ketinggalan pesawat. Dan ini pernah juga saya terjadi waktu itu di Kalimantan. Saya naik kapal, saya diajak ngobrol diambilin ke rumahnya teman saya. Saya bilang, ini sebentar lagi kapalnya datang. Oh nyantai aja, saya udah pengalaman, udah biasa. Kita kasih tahu deh kalau udah. Karena kita nyantai aja, ngopi-ngopi. Apa yang terjadi? Kita ngikutin saran ini, lalai dengan tadi. Akhirnya itu bunyi kapal berangkat itu. Lah itu kapal itu bukan salah lari, udah ketinggalan terjadi. Tapi apa kata yang tadi? Tenang aja, nggak ganti tiket. Dekat saya harus beli lagi. Dianya nggak ganti. Itulah dunia seperti itu, kurang ajar. Dunia kurang ajar sama kita. Ya, tenang aja, santai aja, nikmati saja. Ya, pokoknya tidur ya nikmati ya tidur. Nah, kita masih muda lah. Gitu. Jamaah santai aja. Nah, itu kereta udah berangkat, mati dia. Begitu mati lihat ruangan di situ, kaget dia. Maka coba sekalian, ini istiqomah akan membuka ruang ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sungguh semua perilaku kita yang ada di dunia ini akan disempurnakan balasannya oleh Allah di akhirat.
Nah, jadi orang yang bermaksiat belum dapat hukuman kemaksiatannya, orang yang jahat belum dapat hukuman kejahatannya, akan disempurnakan. Jadi nggak usah khawatir, itu sebentar lagi orang-orang Israel itu akan tahu akibatnya, sebentar lagi. Dan udah banyak yang tahu. Begitu juga orang-orang yang dizalimi, sebentar lagi dia akan melihat bagaimana balasan orang yang dizalimi selama dia sabar. Akan disempurnakan oleh Allah di ayat ini. Sehingga di situ ukurannya dalam ayat ini adalah faman susiya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka sesungguhnya barang siapa yang dia di termin yang kedua ini terbebas dari neraka, terbebas dari ruangan azab. Ya, setelah masuk ke alam barzah, alam kubur, ternyata kita masuk ke dalam ruangan ridwan, ruangan maghfirah. Maka orang inilah yang disebut sukses yang sesungguhnya. Jadi ketika di dunia dia sukses ini, itu sukses-suksesan, bukan sukses beneran. Sukses benerannya ketika dia telah masuk pada termin yang kedua dan dilihat ternyata dia telah terbebas dari neraka, dia telah terbebas dari adzabun syadid, dan dia masuk ke ruangan maghfirah dan ruangan ridwan. Maka orang inilah yang sesungguhnya sukses, benar-benar sukses, sukses yang besar. Maka jangan tertipu oleh kesuksesan dunia. Nah, hendaknya kita mulai lagi ya dengan puasa kita, dengan puasa sunah-sunahnya, kita ambil sholarnya, kita kemudian dapat istiqomahnya, kemudian kita akan diperlihatkan oleh Allah dua ruangan secara jelas. Kenapa orang itu tertipu oleh dunia? Karena dia hanya melihat satu ruangan dunia ini, sementara termin yang kedua dia tidak diperlihatkan oleh Allah, dan ini akan diperlihatkan oleh Allah untuk orang yang istiqomah. Sehingga mereka yang istiqomah, dunianya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, enggak khawatir, enggak sedih karena dibereskan sama istiqomah. Sementara akhiratnya dia pun selamat dan makmur. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan hikmah daripada Ramadan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian hari ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Mudah-mudahan manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan berjamaah bila ada ditanyakan atau diutarakan. Ya, ada pertanyaan? Enggak? Oh, Cukup. Oke. Kalau enggak, kita coba sebutkan beberapa poin. Ini ada 4 poin aja ya. Yang pertama yang perlu kita ingat adalah seluruh penderitaan di dunia belum sebanding dengan azab di akhirat. Quran surat Al-Hajj 20 dari Ustaz yang tadi informasikan. Jadi tetap semangat ya. Kemudian puasa adalah sarana berlatih untuk menahan diri. Bahasa Inggrisnya itu fasting, jadi bahasa Jawanya itu makan gitu, menahan gitu. Itu ada bukan sekedar goal tapi proses untuk menjadi seorang yang mutakin dan sabirin, bertakwa dan bersabar. Kemudian poin ketiga, Quran surat Al-Imran 186, informasi Quran tentang kondisi yang tidak mengenakan. Quran memberikan solusi. Setiap hari hati kita terluka, tapi dalam Quran surat Al-Insyirah menyatakan bahwa sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Yang sulit ada kemudahan. Makanya ada seorang karyawan melamar kerja. Kamu mau dibayar berapa? Saya mau minta bayaran gede. Kenapa? Karena saya belum bisa apa-apa. Jadi kan pekerjaannya terasa berat. Kalau pekerjaan berat ya harusnya kompensasinya gajinya gede. Nah gitu. Setelah itu dia mikir, wah nggak buat bayar ini gitu. Kemudian mengenai kesulitan itu kita
kita belajar dari Khalid bin Walid pada saat perang Mu'tah atau Tabuk melawan Kekaisaran Roma. Pada saat itu kan Romawi tahun 600-an itu yang masih berdiri adalah Romawi Timur ya, Konstantinopel. Tahun 500 kan Romawi Barat sudah hancur. Jadi yang dilawan Khalid bin Walid itu jumlahnya bisa 5 kali lipat sampai 6 kali lipat dari jumlah pasukannya. Strategi apa yang digunakan Khalid bin Walid? Dia memotong pelepah kurma, kemudian ditarik, jadi semua pasukan berbudanya apalagi menarik pelepah kurma. Akhirnya keluar suara dentuman dan keluar suara-suara yang riuh. Secara psikologis orang Romawi itu mengira bahwa mereka menghadapi pasukan yang sangat besar. Akhirnya mereka mundur. Karena itu kenapa diresponin itu Khalid bin Walid salah satu jenderal terbesar di dunia, salah satunya. Karena strateginya dan juga sisi positifnya dalam menyikapi setiap tantangan dunia. Jadi betul kata Ustaz bahwa kita harus istiqomah, konsisten, kontinu. Tapi jangan sampai ngikutin, kenapa kamu nyopet terus? Saya kan harus istiqomah, konsisten. Begitu. Jadi istiqomah, konsisten itu untuk hal-hal yang positif. Kemudian tadi kenikmatan itu bisa jadi semakin lama semakin nikmat ya. Memang kenikmatan ada dua impact. Yang pertama kenikmatan yang kalau kita lakukan akan berkurang. Saat kita haus, kita minum gelas pertama nikmat, gelas kedua kurang nikmat, gelas ketiga tidak nikmat dan seterusnya. Sementara kenikmatan yang semakin lama itu namanya kecanduan. Jadi kalau orang muda melakukan rokok, ya, merokok itu lama-lama kecanduan. Nah kalau hal itu bisa kita lakukan dengan pendekatan diri kepada Tuhan, kecanduan ibadah, maka akan memberikan implikasi yang bagus bagi kita. Seperti kata seorang psikoanalis Sigmund Freud bahwa dalam hidup ini ada prinsip kesenangan. Jadi kita segala sesuatunya ingin nyaman. Dan itu adalah kebiasaan. Jadi seorang yang adventure atau petualang, dia melihat kenyamanan dengan kita mungkin berbeda. Dia melihat kesulitan ataupun tantangan sebagai suatu kenyamanan yang harus dihadapi. Sekian poin yang kami sampaikan di Berkah Ramadan. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan banyak pemahaman tentang hikmah dan Berkah Ramadan. Dengan puasa kita banyak berlatih agar mencapai orang-orang yang sabar atau sabirin. Mari kita akhiri kajian ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.